Hai, saya Alivia Salsabila Ramadhania dengan NIM 21050514036. Saya dari PTE 2021 A TTL Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini akan menjelaskan program menghitung tarif parkir kendaraan di swalayan dengan aplikasi TFC++. Video ini digunakan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman komputer. Selanjutnya yaitu latar belakang, tempat parkir dan sistem pengaturan perparkiran adalah komponen penting dan tidak dapat dipisahkan dalam pelayanan sebuah fasilitas umum. Keberadaan sistem perparkiran yang baik akan mendukung fasilitas umum yang digunakan oleh banyak pihak. Sistem parkir yang baik mencerminkan kebaikan sistem yang lebih luas dalam fasilitas umum tersebut. Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan atau kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting. Dalam transaksi pembayaran tarif parkir, masih sering ditemui transaksi dengan metode one-to-one dengan juru parkirnya. Oleh karena itu, hal ini kami anggap kurang maksimal dikarenakan waktu yang semestinya digunakan juru parkir untuk memarkirkan kendaraan lain justru terhalang sementara untuk melakukan transaksi. Akibat yang ditimbulkan pun banyak, salah satu diantaranya adalah kemacetan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana membuat operator parkir lebih cepat dalam penginputan kendaraan dan keamanan kendaraan terjamin. Yang kedua yaitu usulan penyelesaian rancangan suatu aplikasi yang akan memudahkan dalam pembayaran parkir di tempat umum dan mempersingkat waktu pengunjung saat akan menggunakan parkir. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu menerapkan perkembangan teknologi di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu membantu percepatan stabilisasi teknologi terutama pada bidang transaksi. Yang ketiga menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman komputer. Yang keempat yaitu menerapkan materi mata kuliah yang berkaitan dengan program TFC++. Selanjutnya yaitu deskripsi rancangan. Berikut tampilan program yang saya buat. Untuk penjelasan lengkapnya akan saya berikan di video selanjutnya. Lalu ada hasil dan pembahasan. Pada contoh output di atas, saya memilih jenis kendaraan dengan kode 1 yang artinya motor. Saya memarkirkan kendaraan motor selama 3 jam, sehingga keluar biaya parkir untuk 2 jam pertama adalah 2.000 dan kemudian untuk 1 jam berikutnya Rp1.000, sehingga total yang harus saya bayar adalah 2.000 ditambah 1.000 sama dengan 3.000. Pada contoh output di atas, saya memilih jenis kendaraan dengan kode 3 yang artinya bus. Saya memarkirkan kendaraan bus selama 3 jam, sehingga keluar biaya parkir untuk 2 jam pertama adalah 10.000 dan kemudian untuk 1 jam berikutnya yaitu 2.000, sehingga total yang harus saya bayar adalah 10.000 ditambah 2.000 sama dengan 12.000 rupiah. Pada contoh output di atas, saya memilih jenis kendaraan dengan kode 2 yang artinya mobil. Saya memarkirkan kendaraan mobil selama 5 jam, sehingga keluar biaya parkir untuk 2 jam pertama adalah 5.000 dan kemudian untuk 2 jam berikutnya 5.000 dan tambahan 1 jam berikutnya adalah 2.000, sehingga total yang harus saya bayar adalah 10.000 ditambah 2.000 sama dengan 12.000 rupiah. Baik, di sini merupakan tampilan dari aplikasi TFC++. Jika kalian akan membuat sebuah program, klik tombol yang di sebelah kiri, lalu source file, dan akan muncul tampilan seperti ini.
karena saya sudah membuat sebelumnya, jadi saya akan menampilkan dan menjelaskan program yang sudah saya buat. Seperti ini. Baik, di sini yang pertama ada include untuk header. Saya menggunakan include iostream dan include stdlib.h. Gunanya untuk menjalankan proses input atau output pada program. Selanjutnya di baris keempat ada struct untuk variabel parkir. Fungsinya membuat deklarasi berisi kelompok variabel dengan tipe data yang berbeda. Di sini ada integer untuk variabel jenis, char untuk variabel nomor, float untuk masuk, keluar, dan lama, lalu integer untuk variabel biaya. Lalu inisialisasi namespace std. Baris ke-13 terdapat tipe void, yaitu fungsi tersebut tidak akan mengembalikan nilai apa-apa. Lalu program menampilkan output jenis kendaraan, output nomor kendaraan, lalu output jam masuk, dan output untuk jam keluar, dan menampilkan input dari data struct yang di atas. Ketika program berjalan, user diminta untuk memasukkan pilihan jenis kendaraan yang nilainya akan ditampung pada variabel jenis, nomor kendaraan yang nilainya akan ditampung pada variabel char nomor, untuk jam masuk pada variabel float masuk, jam keluar pada float keluar. Lalu di sini pada baris ke-24 menentukan lama parkir, kita menggunakan pemilihan if, di mana nilai jenis yang dipilih atau dimasukkan oleh user akan mencari true. Jika lama waktu sama dengan keluar dikurangi masuk, dan pemilihan else akan mencari kondisi yang menentukan false, yaitu 12 dikurangi masuk dikurangi dan ditambah keluar. Pada pemilihan if tersebut kita membuat perbedaan biaya di baris ke-31 antara kendaraan mobil, kendaraan motor, dan bus. Selanjutnya, pengguna akan memasukkan lama parkir. Jika lama parkir lebih dari 2 jam, maka akan dihitung biaya tambahan dengan rumus biaya sama dengan lama dikurang 2 dikali biaya awal dan ditambah biaya setelah 2 jam. Lama sewa akan dikurangi 2 jam pertama, lalu kemudian dikalikan dengan biaya awal dan ditambahkan biaya per jamnya. Di sini untuk motor Rp1.000, biaya awalnya yaitu Rp2.000 untuk kendaraan motor. Yang kedua, untuk jenis mobil, tambahannya Rp2.000 dengan biaya awalnya Rp5.000. Dan untuk bus, biaya tambahannya Rp2.000 dan untuk biaya awalnya Rp10.000. Sebaliknya, jika lama sewa tidak lebih dari 2 jam, maka biaya tambahan untuk jam berikutnya tidak perlu dihitung. Seperti ini. Yang di sini untuk jenis pertama yaitu motor, menggunakan if, rumusnya yaitu lama jika lebih dari 2 jam, rumusnya biaya sama dengan lama dikurangi 2 dikali 2000 dan ditambah 1000. Untuk jenis yang kedua, biaya sama dengan lama dikurangi 2
dikali 5.000 dan ditambah 5.000 akan menghasilkan output biaya parkir. Untuk yang ketiga, jenis kendaraan bus sama juga, biaya sama dengan lama dikurangi 2 dikali 10.000 untuk biaya awalnya dan ditambah 2.000 untuk biaya tambahannya dan akan menghasilkan output biaya parkir. Lalu ada tambahan juga di sini untuk output dengan kalimat terima kasih atas kunjungan Anda. Lalu ada tampilan integerment. Di sini menampilkan output keseluruhan dari judul, lalu nama tempat, lalu lokasi tempat, dan jenis kendaraan. Dan di akhir ada output untuk hitung lagi atau tidak, yes atau no ini. Jika iya, di sini, maka deklarasi while pada baris ke-88 akan melakukan perulangan dari perintah awal yang di sini, parkir dari sini, biaya parkir. Baik, seperti itu. Lalu sekarang kita akan mencoba untuk running dengan tombol run F10. Baik, berikut tampilan dari program yang sudah saya buat. Yaitu pertama ada judul dari pemrograman ini, yaitu parkir kendaraan, lalu nama tempatnya dan lokasi tempat. Lalu ada jenis kendaraan, nomor 1 untuk motor, nomor 2 untuk mobil, dan nomor 3 untuk bis. Dalam program ini yang saya tambahkan yaitu output untuk headernya, ada parkir kendaraan, nama toko, dan lokasi tempatnya. Lalu ada tambahan jenis kendaraannya yaitu bis. Lalu ada input untuk nomor kendaraan. Lalu ada jam masuk yang lebih jelas, jam keluar yang lebih jelas, lama parkir, dan total biaya yang harus dibayar. Mari kita coba untuk kendaraan yang nomor 1 terlebih dahulu. Kita masukkan nomor kendaraan. Di sini harus menggunakan huruf kapital karena jika tidak akan terjadi error. Lalu ada jam masuk, kita tulis jam 1 siang, dan jam keluarnya jam 4 sore. Jadi lama parkirnya adalah 3 jam, biaya parkir yang harus terbayar adalah 3.000. Perhitungannya adalah untuk 2 jam pertama terhitung Rp2.000 dan 1 jam tambahnya terhitung Rp1.000. Lalu kita coba lagi untuk kendaraan nomor 2, yaitu mobil. Kita masukkan nomor kendaraannya. Jam masuknya kita coba jam 2 siang, lalu keluarnya jam 5 sore. Lama parkirnya juga 3 jam. Perhitungannya yaitu 2 jam pertama seharga Rp5.000, lalu tambahan 1 jam berikutnya Rp2.000. Jadi biaya yang harus dibayar adalah Rp7.000. Selanjutnya untuk kendaraan yang ketiga, yaitu bus. Masukkan nomor kendaraan. Jam masuknya kita coba jam 11 siang, lalu keluarnya jam 3 sore. Oh tidak, kita coba jam 2 siang. Baik, lama parkir juga 3 jam. Untuk perhitungannya 2 jam pertama seharga Rp10.000, lalu ada tambahan Rp2.000 untuk 1 jam berikutnya, jadi biaya yang harus dibayarkan adalah Rp12.000. Berikutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, dalam bahasa C++, semua hal yang berhubungan dengan sintak harus diperhatikan secara seksama. Hal ini dikarenakan sebuah program tidak akan bisa running apabila salah satu sintak itu missing.
Yang kedua adalah dalam membangun program kita harus memperhatikan huruf reverse word, variabel, konstanta, dan lain-lain karena program C++ bersifat case sensitif atau huruf kecil dan besar dianggap berbeda. Lalu yang ketiga adalah dengan diterapkan aplikasi pelayanan parkir maka dapat mengelola data kendaraan yang terparkir sehingga dapat mengontrol data kendaraan yang masuk dan keluar.